Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daulan Cahyani, NIM D2017-3033. Saya di sini dari kelompok 4 akan menerangkan mengenai teori belajar behavioristik. Karena teori belajar behavioristik itu tokohnya bermacam-macam, lumayan banyak. Di sini saya akan menerangkan dari dua tokoh, yaitu pertama ada Edward Lee Thorndike, yang kedua ada B.F. Skinner. Kita akan membahas dulu dari teorinya Thorndike. Nah, teorinya Thorndike ini dinamakan teori koneksionisme, atau disebut juga nama lainnya itu ada SR Bond Theory, kemudian ada SR Psychology of Learning, dan ada Trial and Error Learning, dan lain-lainnya. Teori koneksionisme ini adalah teori yang dikemukakan oleh Thorndike berdasarkan eksperimennya menggunakan hewan. Nah, eksperimen ini ada yang menggunakan kucing untuk mengetahui fenomena belajar. Jadi ada seekor kucing yang digunakan untuk percobaan, di mana kucing itu dimasukkan ke dalam box, dan untuk membuka pintu ya ada sebuah box, kemudian ada makanan di luar. Nah, tujuannya adalah bagaimana caranya kucing ini dapat belajar untuk membuka pintu yang kemudian untuk memakan makanan yang ada di luar gitu. Jadi kucing yang dalam keadaan lapar ini dimasukkan ke dalam box. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagaimana kucing ini membuka engsel atau menekan tombol untuk membuka pintu. Dari percobaan menggunakan kucing itu ada dua kesimpulan. Yakni yang pertama adalah waktu yang diperlukan untuk menyentuh engsel atau tombol bertambah singkat. Jadi semakin hari semakin singkat. Kemudian yang kedua adalah kesalahan-kesalahan atau reaksi yang tidak relevan semakin berkurang, dan akhirnya kucing sama sekali tidak berbuat kesalahan lagi. Jadi ada dua ya. Pertama itu waktunya semakin singkat, dan ini singkatnya waktu ini juga didukung oleh adanya eliminasi reaksi-reaksi yang tidak relevan. Sampai pada akhirnya kucing ketika dimasukkan ke dalam box dia langsung menyentuh engsel seperti itu. Itu ya dari kesimpulannya. Kemudian ada ciri-ciri belajar menggunakan teori ini. Pertama adalah adanya motif pendorong aktivitas. Jadi yang pertama itu harus adanya motif kucing. Kenapa dia mau membuka pintu, menekan tombol? Karena dia itu lapar. Jadi motifnya kucing adalah lapar, seperti itu. Jadi yang pertama adanya motif pendorong ya, kenapa seorang itu bisa melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua adalah ada berbagai respon terhadap situasi. Jadi responnya itu bermacam-macam. Kucing yang awalnya dimasukkan ke dalam box, dia tidak langsung menekan tombol, dia kemudian bingung dulu, muter-muter, meraba-raba atau lain-lainnya. Jadi ada respon yang berbagai macam. Kemudian yang ketiga adalah adanya eliminasi respon-respon gagal atau yang salah. Jadi tadi ya sudah disinggung eliminasi. Jadi yang awalnya masih bingung, semakin lama dia mengeliminasi itu. Yang tidak relevan dieliminasi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah adanya kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan dari pengamatan. Jadi kucing tidak hanya ini contohnya ya, dalam kucing tadi dia itu juga melakukan pengamatan itu. Jadi semakin hari semakin adanya kemajuan, dan kemajuan itu juga ditunjukkan waktu yang tambah singkat itu tadi ya. Tuh. Objek penelitian dihadapkan situasi baru yang belum dikenal dan membiarkan objek melakukan berbagai aktivitas untuk merespon situasi. Dalam hal ini, objek mencoba berbagai cara bereaksi sehingga menemukan keberhasilan dalam membuat koneksi atau reaksi dengan stimulasi. Jadi kenapa dinamakan koneksionisme? Salah satunya dikarenakan ini, karena adanya koneksi. Bagaimana seseorang itu membuat koneksi-koneksi antara suatu reaksi dengan stimulasi hingga menemukan sebuah keberhasilan seperti itu. Selanjutnya adalah hukum belajar menurut Thorndike. Di sini ada umumnya kita tahu ada 3 hukum belajar, yaitu ada law of readiness atau hukum kesiapan, kemudian law of effect atau hukum akibat, kemudian ada law of exercise atau hukum latihan.
Pertama ada hukum kesiapan. Nah, hukum kesiapan ini memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama, jika seseorang berkeinginan untuk bertindak dan keinginan tersebut dilaksanakan, maka dia akan puas dan tidak melakukan tindakan lain. Itu ciri yang pertama dari law of readiness. Yang kedua adalah jika seseorang berkeinginan untuk bertindak kemudian tidak dilaksanakan, maka dia puas dan melakukan tindakan lain. Itu yang kedua. Ciri yang ketiga atau ciri yang terakhir adalah jika seseorang tidak punya keinginan bertindak tetapi dia melakukan tindakan tersebut, maka dia merasa tidak puas dan melakukan tindakan yang lain. Itu law of readiness atau hukum kesiapan. Kemudian yang kedua adalah law of effect. Law of effect atau hukum akibat ya. Hukum akibat itu menunjukkan bahwa apabila jika suatu hubungan dapat dimodifikasi seperti halnya hubungan antara stimulus dan respon, hubungan tersebut diikuti oleh peristiwa yang diharapkan, maka kekuatan hubungan yang terjadi makin meningkat. Ini berkaitan dengan reward and punishment. Jadi apabila yang diharapkan ini mendapat sesuatu yang diinginkan, maka keinginan itu atau hal tersebut semakin meningkat, dan sebaliknya. Semisal kan kayak misalnya ada seorang anak, dia apabila kamu mendapatkan nilai A, maka kamu akan dapat ini. Nah, itu keinginannya atau aktivitas belajarnya juga semakin meningkat karena keinginannya untuk mendapatkan reward seperti itu. Kemudian hukum yang ketiga adalah law of exercise atau hukum latihan. Jadi di hukum yang ini berprinsip pada pengulangan atau latihan. Contohnya itu misalnya guru memberikan soal ini sebagai stimulus atau S ya, di makalah sudah ada. Kemudian dan siswa menjawab R, respon. Maka prestasi belajar akan meningkat. Jadi di sini apabila guru semakin sering memberikan latihan soal dan siswa itu menjawab soalnya, akan meningkatkan prestasi belajar. Selain dari 3 hukum yang tadi, ada lagi hukum tambahan dari Thorndike ini. Yang pertama adalah multiple response. Jadi hukum ini menyatakan bahwasanya pada setiap individu itu diawali oleh proses trial and error yang menunjukkan adanya bermacam-macam respon sebelum memperoleh respon yang tepat dalam memecahkan suatu masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah law of attitude atau hukum sikap ya. Dalam hukum ini menjelaskan bahwa perilaku belajar seseorang tidak hanya ditentukan oleh hubungan stimulus respon saja, tetapi juga ada dalam diri individu, ditentukan juga oleh berbagai keadaan dalam diri, misalnya kondisi emosi, kondisi psikomotoriknya, kondisi kognitif, sosial, dan lain-lain. Hukum selanjutnya adalah law of partial activity. Jadi di dalam hukum ini menyebutkan bahwasanya individu dalam proses belajar memberikan respon pada stimulus tertentu saja sesuai dengan persepsi terhadap keseluruhan situasi. Jadi adanya respon yang selektif. Kemudian adalah law of response by analogy. Di dalam hukum ini, seorang individu cenderung punya reaksi yang sama terhadap situasi baru, atau dengan kata lain, individu tersebut bereaksi terhadap situasi yang mirip dengan situasi yang pernah dihadapi sebelumnya. Seperti itu. Jadi seorang individu ini menghubungkan antara situasi yang lama, situasi yang baru yang belum pernah dialami sekarang ini dengan situasi lama yang pernah dialami. Jadi hal-hal yang mirip, unsur-unsur yang mirip ini dianalogikan. Yang terakhir adalah law of associative shifting atau perpindahan asosiasi. Dalam hukum ini mengatakan bahwasanya proses peralihan dari suatu situasi yang dikenal ke situasi yang baru belum dikenal dilakukan secara bertahap dengan cara menambahkan sedikit demi sedikit unsur baru yang bermanfaat dan membuang unsur lama yang tidak bermanfaat. Nah, kemudian adalah aplikasi teori ini dalam pelajaran. Aplikasi teori dalam pembelajaran siswa mengandung nilai praktik prosedur pembelajaran, yaitu yang pertama, sebelum guru
masuk ke dalam kelas, mulai mengajar anak-anak itu disiapkan mentalnya. Jadi misalnya disuruh duduk dengan rapi, dengan diberikan reward atau punishment seperti itu. Kemudian yang kedua adalah guru mengadakan ulangan secara teratur, bahkan dengan ulangan yang ketat. Kemudian yang ketiga adalah guru memberi bimbingan, hadiah, pujian untuk membentuk efek yang strategis bagi peserta didik. Metode ini cocok untuk digunakan dalam memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan tubuh, dan lain-lain. Misalnya menggunakan teori ini untuk pelajaran olahraga, renang, percakapan bahasa asing, dan lain-lain. Kemudian cocok juga untuk melatih anak-anak yang membutuhkan dominasi orang dewasa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori tokoh yang kedua, yaitu teori dari B.F. Skinner yang dinamakan operant conditioning. Nah, belajar menurut operant conditioning itu adalah sebuah proses di mana suatu respon atau operan dibentuk karena di-reinforce oleh perubahan tingkah laku organisme setelah respon terjadi. Respon yang timbul diikuti oleh rangsangan tertentu yang diperkuat oleh respon yang telah dilakukan oleh organisme. Skinner ini menggunakan hewan juga dalam percobaannya. Di antaranya menggunakan hewan merpati, kucing. Ya, lanjut ya. Kemudian ada hukum belajar. Hukum belajar menurut Skinner itu ada dua. Yang pertama, law of operant conditioning. Nah, pada hukum ini mengatakan bahwa jika timbulnya perilaku diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Jadi apabila ada suatu perilaku yang diiringi oleh penguat, ada reinforce di situ, maka perilaku tersebut akan meningkat. Adalah law of operant extension. Dalam hukum ini, jika timbulnya perilaku operan yang telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan tersebut akan menurun bahkan musnah. Jadi yang tadinya sudah diberikan penguat, apabila dihilangkan penguat tersebut itu bisa menurunkan, bahkan tindakan tersebut atau perilaku itu bisa hilang. Baik, itu saja dari saya. Saya Indah Wulan Cahyani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.